Halo semuanya, pernah dengar pepatah kalau sepak bola itu lebih dari sekedar permainan yang cuma berlangsung 90 menit? Nah, di sesi kali ini kita bakal ngebuktiin pepatah itu. Kita bakal ngebedah sebuah cerita luar biasa dari lapangan hijau, cerita yang punya dua sisi yang benar-benar kontras. Di satu sisi, ada pertarungan hidup mati demi puncak klasemen Liga Super yang tegang habis. Tapi di sisi lain, dan ini yang bikin merinding, ada persahabatan yang begitu hangat antara para supporter yang timnya lagi saingan berat. Jadi, siap-siap ya, kita bakal nyelamin kisah epik antara Persib Bandung dan Borneo FC ini. Oke, rute perjalanan kita hari ini bakal ngelewatin beberapa poin seru. Mulai dari sengitnya persaingan gelar juara, mentalitas benteng klok, update soal pemain yang absen, comeback Bagat ke timnas, persaudaraan di luar lapangan, sampai ke keramahan luar biasa di Samarinda. Kita masuk ke bagian pertama, persaingan gelar yang sengit, bentrokan demi mahkota Liga Super. Bayangin tensinya, perebutan posisi teratas saat ini tuh lagi ketat-ketatnya. Persib Bandung, Borneo FC, sama Persija Jakarta bener-bener lagi kejar-kejaran poin yang super rapet. Makanya, pertandingan pekan ke-26 ini krusial banget, ibarat final kepagian karena mempertemukan tim posisi 1 dan 2. Tensi di lapangan jelas mendidih. Tiap poin yang didapat benar-benar mempertaruhkan gelar juara. Nggak ada ruang buat kesalahan sekecil apapun. Nah, di tengah tekanan segila itu, manajemen Persib punya cara pandang yang cukup dalam. Deputi CEO Persib, Aditya Putra Herawan, ngasih statement yang menarik banget. Dia bilang, kita bisa bilang kita gagal juara karena siapa? Karena mungkin kita gagal mengontrol apa yang bisa kita kontrol. Dalam kan? Intinya, rival terbesar mereka itu sebenarnya bukan Borneo atau Persija, tapi justru diri mereka sendiri. Dari filosofi tadi, Persib nerapin strategi internal yang simpel tapi butuh mental baja. Fokus saja sama apa yang bisa dikontrol. Tetap membumi, jangan arogan, dan yang paling penting, pantang kepleset. Kalau mau tahan di pucuk pimpinan, mereka itu harus kayak pembalap F1 yang lagi di posisi pertama. Fokus penuh ke lintasan di depan, nggak usah kebanyakan noleh ke belakang. Lanjut ke bagian 2, mentalitas benteng klok, melindungi kandang sendiri. Buat Persib, main di Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA itu bener-bener ngerasa kayak di dalam benteng pertahanan. Mereka belum pernah kalah loh di kandang musim ini, plus nyatat rekor kebobolan paling dikit di Liga. Kapten Mark Klok rasa rekor ini tuh jadi suntikan PD yang luar biasa buat tim, meski sekaligus jadi tekanan. Tapi tekanannya positif, kalau mereka mau ngasih yang terbaik buat Boboto, supporter setia yang selalu menuhin tribun. Sekarang kita geser ke bagian 3, pembaruan pemain absen, sisi kemanusiaan olahraga. Ada kabar soal Tom the Professor Hay nih. Dia dipastikan absen di laga sepenting ini. Kenapa? Ya, selain karena akumulasi kartu kuning, ada alasan lain yang bikin kita semua senyum. Kelahiran anak laki-lakinya. Disinilah pelatih Bojan Hodak nunjukin empatinya. Daripada Hay ketahan di Bandung mikirin keluarganya, Hodak pasti izin dia pulang ke Belanda buat nemenin sang istri. Keputusan yang klasik kan? Tentunya Hay tetap dikasih PR latihan mandiri biar fisiknya nggak drop pas balik nanti. Masuk ke bagian 4, kembalinya Bagat, sebuah peluang kedua, di depan mata. Kalau kita ngomongin timnas, perjalanan Alkan Bagot belakangan ini emang kayak roller coaster. Coba kita flashback dikit. Januari 2024, dia main membela Garuda lawan Australia di Piala Asia. Terus pertengahan tahun, tiba-tiba namanya hilang dari skuad karena isu indisipliner di tim U23. Sempat bikin heboh tuh. Tapi kabar baiknya, di bulan Maret 2024 ini, dia akhirnya dapat comeback bareng pelatih baru John Herdman. Ini jelas jadi kesempatan kedua yang berharga banget buat dia. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 5. Persaudaraan supporter, lebih dari sekadar laga. Nah, ini dia jantung dari cerita kita hari ini. Perhatiin deh kontrasnya. Di atas rumput, para pemain saling tackle, adu taktik mati-matian, sikut-sikutan demi posisi 1 dan 2. Tensi maksimal. Tapi begitu kita lihat ke arah tribun, suasananya 180 derajat beda. Mereka merangkul, nyanyi bareng, benar-benar udah kayak saudara. Ironi yang indah kan? Rivalitas cuma bertahan 90 menit, sisanya adalah keluarga. Dan ini yang ngebawa kita langsung ke bagian 6. Keramahan luar biasa di Samarinda, sebuah pesta persahabatan. Coba tebak, angka 2 ini maksudnya apa? 2 gol? Bukan. 2 kartu merah? Apalagi? Angka 2 ini adalah jumlah sapi. Iya, sapi beneran. Manajer Borneo FC dan Ridauri secara khusus nyiapin 2 ekor sapi buat disembeli dan dimakan bareng-bareng sama supporter Persib yang rela away jauh-jauh ke Samarinda. Gimana nggak merinding dengar sambitan sangat ini? Kutipan langsung dari Dandri Dauri ini benar-benar jadi bukti nyatanya. Jika Boboto datang away ke Borneo, saya akan potong 2 ekor sapi buat kita makan bersama.
Bayangin, ini bukan lagi ngomongin gengsi tim atau provokasi, tapi ngomongin sebuah gestur kultural yang luar biasa gede. Ini tuh pengakuan dan penghormatan level tertinggi. Borneo FC benar-benar nganggap Bobotoh itu bagian dari keluarga besar mereka. Dan hal magis kayak gini nggak terjadi tiba-tiba. Ada sejarah, respek atau rasa hormat yang panjang. Dulu, waktu kelompok supporter Borneo, Pusamania, datang away ke Bandung, Bobotoh nyambut mereka dengan sangat hangat. Dikasih tempat, dijamu layaknya tamu kehormatan. Dan sekarang, kebaikan itu dibalas tuntas di Samarinda. Persaudaraan yang benar-benar mengakar kuat. Jadi, sebelum kita selesai, coba pikirin ini sejenak. Saat peluit panjang dibunyikan dan pertandingan selesai, kemenangan sejati itu sebenarnya apa sih? Apakah cuma urusan tambahan 3 poin di papan klasemen, atau justru persaudaraan tanpa syarat yang abadi di atas tribun? Kisah Persib dan Borneo FC ini jadi tamparan manis buat kita semua. Bahwa rivalitas yang sehat justru bakal melahirkan rasa hormat yang sangat mendalam. Terima kasih udah ngikutin sesi kali ini bareng saya, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.